di YouTube channel aku. Ya, ini ada di channel Lisa Channel. Nah, kali ini aku bakal ngelakuin hal yang berbeda. Apaan tuh? Jadi, kali ini aku bakal coba ngerjakan soal CPNS kayak gitu. Jadi pilih random soalnya, pilihan ganda, dan aku mau coba kerjakan. Jadi kita tuh kayak ngelatih soal sama-sama aja gitu teman-teman, kayak gimana ya caranya kayak gitu. Mungkin ini akan sedikit membosankan karena kalian belum subscribe pasti. Nah, kalau kalian udah subscribe pasti nggak membosankan kalau nonton channel aku pasti guys. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan komen juga jangan lupa. Nextnya kita apalagi yang harus dikerjakan. Oke, BTW aku udah nyiapin tadi ya 10 soal ya teman-teman. So, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama, yaitu ini dia. Soal pertama itu 204 plus 205 plus 206 plus 207 plus 208 plus 209 plus 210 plus 211 plus 212. Jadi di sini ada selisihnya satu-satu aja teman-teman, dari 204, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu semuanya memiliki perbedaan satu angka. Nah, kemudian kita hitung ini ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 angka. Nah, kalau misalnya 9 angka itu teman-teman, dan kita melihat dari deret barisnya itu kan cuma beda satu. Kalau misalnya deret barisnya itu cuma beda satu, terus ada 9 angka, jadi kita harus cari nilai tengahnya dulu. Nah, nilai tengahnya itu gimana? Tuh kalian bisa ngeliat di 204, 5, 6, 7 itu udah 4 angka. Kita garisin 4 angka, terus 209, 10, 11, 12 itu juga 4 angka. Jadi angka yang paling tengah itu adalah 208. Jadi 9 dikali 208. Jadi tinggal kita kali aja nih, 9 kali 208 berapa? Wait, kita manual ya guys, karena aku nggak bisa hitung cepet banget kayak Jerome Pauline mah nggak bisa. 9 kali 8 berapa? 72, 907, 9 kali 2, 18. Berarti hasilnya adalah yang 1872 guys. Kita udah ketemu 1872. Jadi kalau hitungannya itu nomor 1 tuh begitu, karena kita lihat lagi dari rumusnya. Maksudnya rumus simpelnya adalah ketika dia memiliki perbedaan satu angka itu bisa pakai rumus yang cari nilai tengahnya gitu guys. Dan ini nggak bisa berlaku untuk deretan baris yang lain, itu pasti beda lagi kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 2. Nah, di sini nih kita tuh paling sering banget ya ketemu dari soal-soal yang kayak gini. Oke, aku tulis soalnya dulu ya guys. 2. BTW aku nulis di meja kecil dan di depanku ada laptop karena nggak bisa masuk semua, pasti nggak bisa karena kecil banget mejanya. Jadi aku kayak gini aja. Nah, nomor 2 itu adalah 4 plus 125 minus 4 minus dalam kurung minus 4 tutup kurung plus 20 dikali 5 sama dengan. Nah, sometimes kita itu harus mengerjakan yang di dalam kurung duluan. Nah, kalau bisa kita lihat dari sini, ini angkanya kan jadinya 4 plus 125. Nah, ini minus ketemu minus dalam yang di luar kurung sama di dalam kurung itu jadinya plus. Jadi minus 4 plus 4 plus 20 dikali 5. Nah, untuk kita ingatin lagi bahwa sesuatu itu harus dikerjakan dari yang perkalian dulu teman-teman. Kalau kata simpelnya itu kata baku. Kata baku itu kali, tambah, bagi, kurang. Jadi kalau mau ngerjakan yang ini tuh aku selalu ingat kata baku kayak gitu. Jadi kita kurungin yang perkalian dulu, 20 kali 5. Oke, jadi 4 plus 125. Nah, di sini minus 4 plus 4 terus plus 20 kali 5 sama dengan 100 sama dengan, jadi ada yang bisa kita lihat yaitu teman-teman, minus 4 plus 4 minus ketemu plus jadinya habis ya, karena minus 4 ketemu 4 jadinya itu habis. Terus 4
plus 125 itu jadinya 129 teman-teman. Terus ditambah 100. Oke, 129 ditambah 100 jadinya 229. Yeay. Jadi jawaban yang benar nomor 2 itu adalah A. A guys, A. Nah, terus next soal, ini dia next soal. Kenapa sih harus ada 0, 0, 0, 0? Nah, kalau yang kita ngeliat desimal kayak gini, aku tulis soalnya dulu ya. 0,345 dikali 0,456 plus 0,655 dikali 0,456 sama dengan. Nah, kalau ketemu sama soal yang kayak gini teman-teman, itu kita pakai rumus. Karena apa? Di sini kita tuh bisa ngelihat kalau ada ini tuh kayak ada aturannya gitu, kali tambah kali gitu kan. Jadi menurut aku, bukan menurut aku, memang rumusnya. Jadi rumusnya itu A plus kan itu A kali B terus dalam kurung A plus B nya itu dalam kurung terus dikali C. Jadi jadinya A plus A kali C plus B kali C gitu. Jadi kita langsung aja ke rumusnya, yaitu A plus B dikali C sama dengan AC plus BC. Nah, kalau kalian tanya ini rumus apa, aku juga apa ya, ini rumus apa, pokoknya dia itu kan kalian bisa ngeliat tuh apa ya, pola dari soalnya itu kita bisa ngeliat tuh kali plus kali gitu. Nah, dan untuk menyederhanakannya, maksudnya biar cepat ngitungnya caranya, jadinya A plus B dalam kurung terus dikali C. Nah, untuk A-nya kita langsung aja kasih A itu di 0,345 itu A, 0,456 itu B. C guys, C. Kita ikutin rumusnya. Terus 0,655 itu B. Terus 0,456 itu C. Nah, kalian bisa ngeliat juga karena 0,456 ini sama. Jadi itu bisa jadi C. Nah, kalau kalian bisa ngeliat itu ya. Oke, soalnya harus diperhatikan benar-benar bentuk soalnya gitu. Oke, next. Jadi kita langsung aja kalikan ya teman-teman. Kita masukkan A-nya berapa? A-nya 0,345 plus B-nya 0,655 terus dikali C-nya 0,456 sama dengan. Nah, ini ditambahkan dulu yang di dalam kurung. Sesuatu hal itu yang dikerjakan harus yang di dalam kurung dulu kan. Jadi 0,345 itu ditambah 0,655, hasilnya 5 tambah 5 berapa? 10. 5 tambah 5 10 lagi 1, 4 tambah 6 10 lagi 1, jadi 1,000. Jadi ini sama dengan 1. Nah, 1 dikali 0,456 jadi sama, hasilnya sama dengan 0,456. Jadi yang B guys. Nah, itu ya guys. Terus aku setelah ngeliat soal ini tuh kayak iya ya, benar juga, kayak dia itu berpola gitu soal-soalnya. Oke, kita mungkin ke soal yang next ya teman-teman. Nah, yang ini nih 0,6464 dibagi 0,00032. Nah, aku tuh ingat banget ya waktu SMA kalau misalnya belajar. Kalau misalnya ini waktu belajar fisika, jadi aku baru pertama kali diajarin dulu sama guru fisika aku, namanya Pak Guredi. Ingat banget, ini tuh ada cara cepatnya gitu kan. Kita nggak mungkin ngitung desimal gitu, susah banget ya. Jadi itu harus dikalikan 1000 gitu. Nah, kalau kamu utang 1000 terus dikali 1000, jadinya dia nggak jadi koma lagi. Terus aku mikir, iya bener juga ya. Kayak ini tuh caranya enak banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu desimal kayak gini, cara yang paling mudah adalah kita harus kalikan dulu. Dua-duanya harus sama gitu. Kanan dikali berapa, kiri dikali berapa. Jadi kita tulis 0,6464 dibagi 0,0032. Nah, karena ini nolnya itu harus ada 4 nih.
kita geser kan kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi kita harus pinjam nolnya tuh 5. Nah berarti dikalikan berapa yang nolnya 5? 10.000. Jadi dua-duanya itu harus dikali 10.000. Jadi kalian paham kan cara ngitungnya itu gimana? Jadi nolnya tuh dihitung mundur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia baru bebas dari koma gitu teman-teman. Jadi 6464 dibagi 32. Nah langsung aja nih kita bagikan bilangan ini kan udah tanpa koma gitu kan. Oke, 6464 dibagi 32 jadinya hasilnya itu adalah 22. Ini pasti hasilnya itu kan puluhan ya teman-teman. Iya, hasilnya kan pasti puluhan. Gak mungkin dia 6464. Jadi hasilnya 22. Oke. Ini kita udah ngerjakan berapa soal ya guys? Kita next lagi ya. Itu tadi yang hasilnya 22 itu berarti hasilnya itu yang D. Oke, next ke soal berikutnya guys. Nah ini nih soal yang ini nih. Jadi soal berikutnya adalah 15 kuadrat plus 203 plus 302 kuadrat dikurang 542 kuadrat sama dengan. Nah kalau ketemu soal yang kayak gini, ini tuh kalau dilihat ini tuh berpola juga guys. Soal ini tuh berpola juga karena kita bisa lihat itu ada di dalam kurung, di dalam kurungnya itu kuadrat. Kalau misalnya kalian ingat dalam kurung kuadrat itu kalian ingat ini nggak sih rumus yang x plus y x kuadrat min y kuadrat itu kan. Jadi ini tuh bisa pakai rumus kayak diandaikan gitu, diandaikan bisa. Jadi kayak gini teman-teman, ini nomor 5 ya. Jadi 15 kuadrat plus 203 plus 322 kuadrat dikurang 524 kuadrat. Nah ini tuh teman-teman, kalau kalian misalnya ingat rumus x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan x plus y dalam kurung dikurang x min y. Nah pasti kalian ingat kan? Kalau misalnya kalian nggak ingat gak apa-apa, wajar karena itu udah lama banget guys. Jadi oke, langsung aja kita masukkan rumus yang ini ya. X kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y terus dalam kurung lagi x min y. Jadi 15 kuadrat itu kan 225 nih guys, 225 plus terus yang di dalam kurung itu kita tambahin. Nah jadi kita ibaratkan 203 itu adalah x dan 322 itu adalah y gitu. Jadi 525 kuadrat dikurang 524 kuadrat. Oh ya, itu yang di dalam kurung tuh udah kita kerjakan ya teman-teman. Nah jadi yang 525 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari 203 plus 322. Itu hasilnya 525. Jadi itu kan kuadrat di dalam kurung kan teman-teman. Terus di min 524 kuadrat. Nah terus jadi yang 525 kuadrat ini kita jadikan x dan 524 ini kita jadikan y. Karena dia sama-sama kuadrat. Jadi kita masukkan ke dalam rumus persamaan yang biar enak gitu teman-teman. Oke, langsung ini kita turunkan 225 plus 525 kuadrat itu kan x. Jadi 525 karena kuadrat, kalau kita masuk ke dalam ini, masuk ke dalam apa? Rumus yang x kuadrat min y kuadrat itu jadinya x plus y x min y. Jadi udah kuadratnya hilang dong. Kayak gitu, 525 dikurang 524 dalam kurung terus buka kurung lagi, x-nya 525 dikurang 524. Nah, udah kayak gini kan teman-teman. Langsung aja nih kita jumlahkan. Jadi 225 nya ini tetap dulu, jadi kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Nah yang di dalam kurung itu adalah 525 dikurang 524. Ini langsung aja sih kan, 525
dikurang 524 itu berapa coba? Ini plus ya guys, plus, sorry. 525 plus 524 itu hasilnya 1049. Terus 525 dikurang 524 itu hasilnya 1. Jadi 225 plus 1049 dikali 1. Nah, ini langsung ya aja 225 plus 1049. Jadi hasilnya adalah 1270. Yeay, kita ketemu lagi, yaitu jawabannya itu yang A, teman-teman ya. Yang nomor 5 itu jawabannya A. Kayaknya ini tuh asik banget, tapi kita baru kerjakan 5 nomor guys, tapi udah kayak lama banget ya. Kita sampai sini dulu aja kali ya, nanti kita bakal ini lagi bahas-bahas soal lagi yang lain. Maksudnya nggak apa-apa kita tuh kerjain dikit-dikit, yang penting tuh kita paham gitu, daripada kalau misalnya kita banyak ngerjain taunya kita nggak paham kan, kayak cuma aja gitu. Oke, gitu aja guys. Thanks for watching. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Yang paling penting subscribe sih, karena subscribe itu kan gratis. Buruan. Oke. Next kita bahas soal apa lagi ya guys yang lebih seru. Maksudnya kalau belajar itu jangan jadikan beban gitu loh guys. Kita jadikan have fun aja, kayak kata Kak Jerome Pauline gitu kan. Belajar itu dibuat have fun kayak gitu. Dan gimana sih caranya kita biar bisa suka belajar gitu kan? Ya kayak gitu. Oke. Thanks, bye.